Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dibuatnya proyek dengan judul Kemasan Cerdas Berbasis Limbah Kulit Bawang Merah dan Tepung sebagai indikator visual kesegaran daging dan susu adalah karena persyaratan utama kemasan makanan yang ideal adalah perlindungan, komunikasi, kenyamanan, dan penahanan. Nah, solusi pengemasan cerdas sebagai indikator visual mulai dari biosensor, yaitu antibodi, hingga metode penginderaan optokimia, misalnya pewarna pH dan indikator waktu suhu. Maka latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan utama kemasan makanan yang telah disebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu kemasan cerdas. Apa itu kemasan cerdas? Smart packaging atau dengan kata lain kemasan cerdas merupakan sistem pengemasan cerdas yang memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi makanan atau lingkungan terkait tingkat kesegaran atau kelayakan untuk dikonsumsi. Kemasan cerdas ini merupakan solusi untuk persyaratan utama kemasan makanan yang ideal yang telah disebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dan tantangan. Apa saja sih permasalahan dan tantangannya? Yang pertama yaitu kemasan makanan yang ideal adalah perlindungan, komunikasi, kenyamanan, dan penahanan. Yang kedua yaitu salah satu rintangan pengemasan cerdas adalah menyeimbangkan keandalan sistem deteksi. Kemudian persyaratan penting lainnya adalah untuk memastikan tidak adanya toksitas zat yang digunakan sebagai sensor dan untuk menghindari kontaminasi produk dengan senyawa lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat kemasan cerdas yang bisa mengidentifikasi kesegaran daging dan susu dengan kemasan cerdas berbasis ekstrak kulit bawang merah sebagai indikator visualnya. Metodologi sintesis dan pengendapan kristal LDH pada HNT untuk mendapatkan komposit HNT LDH dilakukan dengan teknik bebas pelarut, di mana garam dari logam LDH digiling dengan nanotub HNT dan NaOH dalam bentuk pelet dengan menggunakan ball mill. Nah, ball mill merupakan mesin giling yang berfungsi untuk menghaluskan, melumat, atau menghancurkan material menjadi partikel-partikel yang lebih kecil hingga menjadi serbuk. Dalam kasus ball mill yang dioperasikan secara terus-menerus, bahan yang akan digiling diumpankan dari kiri melalui kerucut 60 derajat dan produk dikeluarkan melalui kerucut 30 derajat ke kanan. Saat cangkang berputar, bola diangkat di sisi cangkang yang naik dan kemudian mengalir ke bawah atau jatuh ke umpan dari dekat bagian atas cangkang. Dengan demikian, partikel padat di antara bola dan tanah berkurang ukurannya karena tumbukan. Ia bekerja berdasarkan prinsip tumbukan dan gesekan. Pengurangan ukuran dilakukan dengan tumbukan saat bola jatuh dari dekat bagian atas cangkang. Pembuatan film pati yang mengandung ekstra bawang atau OE. Yang pertama, larutan pati kentang 5% dipanaskan hingga 90 derajat Celcius untuk melarutkan pati dan ditambahkan gliserol 20% sebagai plasticizer. Yang kedua, campuran didinginkan dan ditambahkan ke 0,1% dispersi OE dalam air suling. Yang ketiga, komposit dipindahkan ke teflon dan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Yang keempat, film merah diperoleh disebut sebagai MOE. Pembuatan film pati yang mengandung OE dan HNT LDH.
Yang pertama itu, prosedur yang sama yang dijelaskan untuk pembuatan MOE digunakan untuk memperoleh film komposit yang mengandung filler dan OE, FOE, dan filler yang mengandung salisilat dan OE, SOE. Yang kedua, OE ditambatkan ke pengisi saja atau ke pengisi yang diisi dengan salsilat dengan menggiling HNT-LDH dan OE dalam rasio 10/1 menggunakan mortar dan alu. Kedua, film komposit masing-masing bernama FOE dan MSOE berwarna hijau. Persiapan pH film. Secara khusus untuk digunakan sebagai sensor, MOE dan MSOE disimpan dalam desikator dengan adanya asap asam selama 15 menit. Dengan cara ini, warna yang semula hijau berubah menjadi merah muda. MOE atau R dan MSOE atau R sebaliknya. MOE yang sudah berwarna merah muda digunakan sebagai persiapan. Untuk menggunakan film sebagai sensor asam, MOE disimpan dalam desikator dengan adanya asap amonia untuk mendapatkan film hijau. Sebagai bahan awal, MOE atau G sebaliknya, MFOE dan MSOE digunakan tanpa pemrosesan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah hasil dan diskusi. Pertama, transparansi optik. Secara visual, keempat film tersebut memiliki warna yang sangat berbeda. MO berwarna putih dan buram, MOE berwarna merah muda, sedangkan MFOE dan MSOE dicirikan oleh dua warna hijau yang berbeda. Urutan transparansi optik adalah yang pertama MFOE, yang kedua MOE, yang ketiga MO, dan yang keempat MSOE. Dapat dilihat pada tabel di samping. Dibandingkan dengan MO, MOE memiliki indeks transparansi serupa, yaitu 7 dan 8. Masing-masing menunjukkan bahwa OE tersebar merata di seluruh matriks. Sebaliknya, kehadiran filler mengubah sifat optik secara signifikan. Di MFOE, transparansi naik hingga 14, dan di MSOE diturunkan menjadi 3. Peningkatan opacity umumnya diharapkan ketika tanah liat ditambahkan ke polimer, dan ini berlaku untuk MFOE. Besarnya variasi transparansi tergantung pada dimensi, derajat, dispersi, dan konsentrasi nanopartikel, serta kompatibilitas filler dengan polimer. Nilai indeks transparansi yang dihitung untuk MSOE dan MFOE untuk konsentrasi pengisi yang sama dan ukuran partikel yang sangat berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, mungkin untuk menyimpulkan bahwa yang paling membedakan nilai transparansi dalam dua sampel adalah adanya salisilat yang menghasilkan dispersi kristal yang lebih baik dalam matriks yang menghasilkan indeks transparansi yang lebih rendah, yang sangat penting untuk komunikasi produk ke konsumen yang lebih baik. Pada gambar di samping menunjukkan presentasi sisa DPPH yang diplot terhadap waktu. MOE menunjukkan aktivitas antiradikal yang lebih tinggi. 25% DPPH diserap dalam 2 jam pertama dan 40% dalam waktu 1 hari. Setelah efek cepat ini, tren menjadi lebih lambat dan aktivitas menurun dalam waktu sekitar 3 hari. Reaksi MOE yang lebih cepat dapat didorong oleh 2 faktor. Yang pertama adalah bahwa ekstrak yang tidak digabungkan dengan bahan filler berada dalam bentuk anhydrous netral dan memiliki lebih banyak hidrogel yang tersedia untuk menangkap radikal DPPH. Kedua, ekstrak tidak terjebak dalam jaringan polimer, melainkan bermigrasi dan dilepaskan dari film. Misalnya, ketika MOE dicelupkan ke dalam air, air berubah warna menjadi merah muda. Pada MFOE, interaksi filler dengan CGM lebih kuat karena OE. Selain berinteraksi dengan permukaan LDH, juga sebagian terinterkalasi di dalamnya dan memiliki peluang lebih kecil untuk berinteraksi dengan radikal, sehingga tren pemutihan DPPH berlangsung lambat. Aplikasi untuk memantau kesegaran daging. Gambar di samping menunjukkan efek perubahan pH pada daging dan susu setiap harinya, sehingga mempengaruhi warna dari film indikator.
Kemampuan deteksi pH cyanidin dalam MOE dan MFOE diuji pada bahan makanan yang mudah rusak seperti daging dan susu. Selama dekomposisi, daging busuk menghasilkan amina yang mudah menguap yang mengubah pH wadah penyimpanan menjadi lingkungan basah. Gelas yang diisi dengan potongan daging ditutup dengan film dan disimpan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Warna membran diperiksa berulang kali selama 7 hari. Dalam kasus MOE, tidak ada perubahan warna yang terlihat bahkan setelah 7 hari. Ini menegaskan apa yang sebelumnya diamati dengan MOE per G, meskipun amina berinteraksi dengan cyanidin, CO2 ambien, dan kelembaban memberikan reaksi. Akibatnya, film berbasis pati yang hanya mengandung OE bukanlah indikator yang tepat untuk kesegaran makanan. Di sisi lain, pada MFOE per R, perubahan pertama terlihat setelah 3 hari. Noda hijau muncul dan menyebar secara progresif di seluruh paket sampai dalam 5 hari semuanya menjadi hijau. Seperti dapat dilihat dari gambar, kecepatan reaksi juga tergantung pada ketebalan film. Dalam film tipis, perubahan warna menyebar lebih cepat ke seluruh membran. Karena efek stabilisasi filler pada kation favilium atau bentuk anhidrobase dari cyanidin, pH asam juga dapat dideteksi dengan film MFOE yang sama. Untuk mendeteksi perubahan pH dari netral menjadi asam, sebagai disk MFOE yang disiapkan berwarna hijau diaplikasikan pada tutup bagian dalam botol berisi susu. Disk MOE yang sebelumnya terkena uap amonia untuk mendapatkan film dengan warna hijau juga digunakan untuk perbandingan. Botol disegel dan disimpan pada suhu kamar. Setelah 3 jam, tutupnya dilepas dan warnanya diperiksa. MOE per G sudah berubah menjadi merah muda, meskipun pH susu masih 6,8. Sebaliknya, pada MFOE per G, konversi warna baru terlihat setelah 7 hari, ketika pH telah mencapai 5,5. Eksperimen yang sama diulangi dengan botol setengah berisi susu untuk mensimulasikan kondisi konsumsi susu yang sebenarnya dan memverifikasi apakah kemampuan sensor untuk memeriksa pH bergantung pada ruang kepala wadah. Tidak ada perbedaan signifikan yang terlihat sehubungan dengan botol yang terisi penuh dengan susu. Kesimpulan, film berbasis pati yang dibuat dengan senyawa pengisi OE memenuhi persyaratan untuk kemasan cerdas dengan nilai tambah berkelanjutan, serta mengurangi potensi efek berbahaya dari sintesis pewarna. Selain itu, sintesis pengisi bebas pelarut dan penggunaan pati sebagai matriks memberikan kontribusi penting untuk tujuan keseluruhan mencapai film yang ramah lingkungan. Kemudian ekstrak OE memiliki keuntungan seperti antioksidan yang tinggi dan antimikroba, sehingga film atau lapisan plastiknya disebut material aktif. Karena kehadiran pengisi, fungsi aktif OE dapat ditingkatkan dengan kemungkinan memuat HNT dan LDH dengan antimikroba lain yang bertujuan untuk meningkatkan umur simpan makanan dan menghindari pemborosan. Akhirnya, stabilisasi cyanidin yang dipromosikan oleh interaksi pengisi OE ditemukan sangat penting dalam meningkatkan keandalan sensor dan respon perubahan warna dalam lingkungan asam dan basa, menjadikannya kemasan yang sangat serbaguna. Nah, tadi merupakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Saran kepada peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian ini yaitu penelitian ini perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas serta nilai guna dari kemasan cerdas untuk kesegaran daging dan susu dengan ekstraksi kulit bawang merah, mengingat metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual.